Halo semua, kembali lagi bersama saya Putu Ida. Kali ini kita akan lanjutkan materi kriptografi. Baik, kita akan mulai materi kita kriptografi. Kita sampai pada aplikasi. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana pengaplikasian dari kriptografi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah encryption at the rest. Kita mengenkripsi untuk kita simpan sendiri. Nah, ini biasanya menggunakan kunci simetri atau kuncinya untuk mengenkripsi dan dekripsi itu sama, sehingga tidak perlu ada pertukaran kunci. Nah, ada juga encryption on motion. Nah, ini dienkripsi kemudian berkasnya dikirim. Nah, pada gambar di bawah ini kita bisa lihat ini adalah MT Proto 20. Nah, ini adalah protokol enkripsi yang digunakan oleh Telegram. Ada dua hal di sini protokolnya. Jadi yang pertama adalah dari server ke klien ya. Jadi bagaimana nanti enkripsi dari server ke klien atau klien ke server. Jadi kalau kita mengirim pesan kemudian kita kirimkan, itu menggunakan klien ke server. Nah, kemudian pesan akan disimpan di server dalam bentuk pesan yang terenkripsi. Dan siapakah yang bisa membuka? Yang bisa membuka ada dua orang, si pengirim dan si penerima. Nah, kemudian MT Proto 2042, nah di situ adalah end-to-end encryption. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi part 1, yang part 2 di sini ini menggunakan enkripsi end to end. Jadi enkripsi dari user ke user, jadi dari pengirim ke penerima. Pesan tidak akan disimpan di server atau tidak akan bisa dibuka di server. Jadi kalaupun pesan disimpan di server itu dalam jangka waktu tertentu sampai ke penerima gitu ya. Setelah sampai di penerima, pesan tidak akan ada di server lagi. Sehingga di sini bisa dikatakan hanya pengirim dan penerima lah yang memiliki data pesan itu dan bisa membuka pesan itu. Kita sampai pada kriptologi. Nah, kriptologi itu seperti apa? Nah, kalau kriptologi itu dipecah, itu akan jadi kriptografi dan kriptanalisis. Nah, kriptografi itu bisa dikatakan seni ilmunya untuk menjaga keamanan, dan kriptanalisis itu ilmu atau seni untuk memecahkan ciphertext itu sendiri. Oke, kita bisa lihat di sini old cryptography ya, atau ancient cryptography. Nah, pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya komputer digital. Jadi enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kertas dan pena, sehingga huruf dan angka dan perhitungannya itu masih sangat sederhana. Dan yang paling mutakhir di sini adalah mesin Enigma ya. Saya kita lihat di sini. Ini sudah menggunakan mesin, di mana sudah menggunakan sistem. Kemudian yang modern itu menggunakan enkripsi dekripsi dalam bentuk digital. Jadi kita sudah menggunakan bentuk digital ya. Jadi semua data itu dikonversi ke dalam bentuk digital. Apa itu digital? Digital itu digit. Angkanya hanya ada 0 dan 1. Ya ini ya, jadi contohnya pada plaintext ya. Seperti itu. Dari plaintext ke ciphertext seperti itu hasilnya. Karakternya lebih beragam. Kita bisa juga manfaatkan untuk image, database, dan bahkan video atau film ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat bagian kiri ini belum terenkripsi ya, masih plain. Kemudian bagian kanan ini sudah terenkripsi. Kita bisa lihat hanya bagian beberapa yang kita bisa lihat, mungkin perkirakan ya bagian ini ya. Tapi tetap aja ini bukan sebuah gambar yang bisa kita lihat, jadi akan sangat sulit dibaca, dimengerti. Oke, kemudian kita sampai pada komponen dari kriptografi. Yang pertama adalah algoritma, kemudian tadi ya ada plaintext, ada ciphertext, dan ada key. Nah, algoritma di sini ada dua. Yang pertama adalah symmetric key kriptografi atau algoritma kunci simetri, di
di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi, sini ya, enkripsi adalah kunci yang sama, kemudian digunakan untuk mendekripsi, kunci K juga. Jadi kuncinya sama. Nah, bagian dari sini adalah ada dash, ada IS, dan seterusnya ya. Lock key, blowfish, IDS 3 dash, 2 fish, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kunci near symmetry atau asymmetric key cryptography. Nah, sini bisa kita lihat kunci untuk mengenkripsi itu berbeda dengan kunci yang digunakan untuk mendekripsi. Nah, di sini bisa secara umum ini bisa disebut dengan kriptografi kunci publik. Jadi ada dua kunci yang digunakan di sini, kunci private dan kunci publik. Kenapa disebut kunci publik? Karena kuncinya berbeda, dan kunci publik bisa dimanfaatkan atau bisa dimiliki oleh siapa saja. Jadi kunci Oke. Jadi asymmetric key cryptography ini biasa juga disebut dengan kriptografi kunci publik, karena menggunakan dua kunci berbeda ya. Jadi kunci private dan kunci publik, di mana kunci private itu hanya dimiliki oleh diri sendiri, dan kunci publik itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Nah, kemudian ada juga hash ya. Nah, ada juga hash. Hash ini adalah bentuk dari kompresi pesan atau message digest, sehingga nanti berapapun panjang pesan datanya itu akan menghasilkan ukuran yang tetap fix sama. Nah, di sini message digest ini tidak bisa dikembalikan. Kita sampai pada akhir materi ya. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa.